Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi. Oke, kali ini di matematika ya, di belajar simple, kita akan belajar terkait materi lanjutan yang kemarin, terkait tentang materi perbandingan. Kalau yang kemarin kita belajar terkait skala dan rasio, kali ini kita akan belajar terkait perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Oke, kita lanjut aja ya. Sebelum kita ke perbandingan senilai dan berbalik nilai, maka kita harus tahu dulu nih. Harus tahu dulu bagaimana cara membandingkan gitu kan. Jangan sampai apa yang kita bandingkan akan salah gitu kan. Oke, yang pertama ya, bagaimana cara membandingkan? Oke, yang pertama ada dua caranya itu. Yang pertama adalah membandingkan dua besaran dengan cara menghitung hasil bagi. Besaran tersebut merupakan besaran yang sejenis. Ya, nih diberi tanda yaitu sejenis. Contohnya ini langsung ada contohnya. Panjang pensil Fatimah, ini contoh yang salah ya, ini contoh yang salah. Oke. Panjang pensil Fatimah 3 kali berat badan Abdul. Kenapa coba salah? Hal ini salah karena panjang pensil itu berada di sentimeter. Ya kan, otomatis sentimeter atau satuannya ya bisa jadi ya senti gitu kan. Kalau kita sering-sering kan kalau pensil itu 1 senti ya nggak mungkin 1 meter ya. Kemudian sementara berat badan itu pasti satuannya kilogram gitu. Jadi kalau salah banget kalau kita membandingkan dua hal tersebut gitu. Kenapa? Di sini contoh perbandingan yang salah. Kemudian ada juga contoh perbandingan yang hampir benar. Hampir benar tapi dia kurang benar lah, kurang tepat. Nah, kurang pas gitu. Panjang pensil Alif itu 3 cm, sementara panjang pensil Aisyah 2 meter. Di mana letaknya? Ya, salahnya juga ya, ini panjang pensil juga 2 meter, panjang banget ya, ini pensil apa? Kemudian, tapi yang dilihat bukan kejanggalan dari kalimatnya, tapi dilihat dari satuannya. Yang pertama sentimeter, yang kedua meter. Kalau mau dibuat benar, berarti ini samakan satu, iya, satuan. Benar sekali. Hal ini karena kedua satuannya berbeda, sehingga ukuran satunya harus disamakan terlebih dahulu yang tadi ya. Oke, kemudian cara yang kedua, oke, bagaimana cara membandingkan? Yaitu ketika melakukan perbandingan, pastikan hasil bagi kedua besaran tersebut, ya kan? Kalau bandingkan seperti 1:2000. Ingat yang kemarin lah skala ya, gitu kan. Tapi ingat yang syarat kedua, yang pertama tadi samakan satuan, yang kedua yaitu bentuk ya. Jadi bilangan tersebut harus paling sederhana. Misalkan kakak mempunyai uang 150 sementara adik 50.000. Berapa perbandingannya? Otomatis kan 150 dibanding 50.000 ya. Oke, ini nolnya. Berarti 15/5. Tapi belum sampai sini. Ini masih bisa disederhanakan lagi kan? Masih bisa sama-sama dibagi. Ya benar, dibagi 5. 3/1. Ini jadi harus yang paling sederhana gitu. Tapi kalau misalkan nanti saya jawabnya 15/5, ya dibenarkan gitu. Tapi alangkah baiknya gitu kan, ketika dia masih bisa disederhanakan gitu kan, maka harus disederhanakan ya. Tadi kan berarti ada dua, bagaimana cara membandingkan ya. Jadi harus kuncinya dulu sebelum kita belajar ke senilai dan berbalik nilai, yaitu dengan cara samakan satuan. Yang kedua, bentuk ke bentuk yang paling sederhana. Jadi ingat itu ya. Oke, kita langsung ke perbandingan senilai ya. Oke, ke pengertiannya. Perbandingan senilai adalah perbandingan dengan dua unsur besaran yang memiliki nilai yang sama. Ya, memiliki nih senilai ya, nilai yang sama. Oke ya. Dengan nilai yang sama. Konsep logika yang digunakan adalah perbandingan lurus. Apabila nilai satu unsur bertambah, maka unsur lainnya juga ikut bertambah atau sebaliknya. Jadi kalau misalkan ada dua, nanti kita ke contohnya langsung ya, biar gampang.
itu tambah, maka satunya lagi akan bertambah, seperti itu. Langsung aja ke ini contohnya. Misalkan terdapat himpunan A dan himpunan B, kemudian himpunan A ini adalah waktu tempuh dalam satuan detik, dan B adalah jarak yang ditempuh dalam kilometer. Sekarang coba deh kita pikir apa hubungannya. Hubungan dari waktu sama jarak ya. Ya, waktu tempuh dan jarak ya betul sejauh ya. Jadi ketika dia yang A 1 ini dalam detik ya. Dalam 1 detik maka dia dapat menempuh sejauh 10 kilometer. Ini ya, udah dan tabelnya lah. Nih, 20, 30, 40 dan lain sebagainya. Dari sini sebenarnya kelihatan di tabelnya. Dua kolom ini ya, biar lebih jelasnya. Kelihatan di sini, kenapa perbandingan senilai kan tadi kan ketika satuan yang awal itu ditambah, maka unsur yang lainnya juga nambah. Misal nih 1 second atau 1 detik ya. 1 detik maka jarak yang ditempuh yaitu 10. Ketika dia nambah 1 lagi maka 20. Ketika dia makin besar, maka di jarak tempuhnya juga makin besar gitu kan. Kalau misalkan digambarkan dengan diagram itu semakin naik, semakin naik. Jadi paham ya. Nanti kita akan latihan, banyak latihan, asal yang dipahami itu dulu. Kemudian rumusnya. Nah, rumus perbandingan senilai dipahami di sini. Rumus perbandingan senilai itu adalah keterangan A dan B ya. A dan B adalah nilai besaran. N adalah notasi untuk angka, nyata, harga, jarak, kecepatan, dan lain sebagainya. Yang P adalah perhitungan perbandingan. Yang P-nya ya, perbandingannya berapa. Aduh, ini bingung nih, nanti caranya seperti apa. Gampang nanti ya. Misalkan sejumlah barang yang dibeli dengan jumlah ini misalkan, kalau misalnya ada soal, oh ini buat menentukan ini perbandingan senilai, atau ini berbalik nilai ya, kita mau pakai cara yang mana gitu kan. Caranya gampang. Ya, kalau misalkan ada soal terkait jumlah yang dibeli, oke, dengan jumlah barang gitu kan. Kayak tadi, misalkan kalau beli 2 pena harganya 3.000. Kalau misalkan beli 3 pena harganya berapa? Nah, itu berarti pakai perbandingan senilai. Jumlah nilai tabungan dengan jangka waktu, misalkan dalam waktu 1 tahun jumlah tabungnya sekian. Kalau misalkan 2 tahun jumlahnya seperti itu. Jumlah pekerja dengan gaji pekerja ya. Ini jumlah pekerja dengan gaji pekerja. Jangan sampai salah, soalnya nanti ada di perbandingan berbalik nilai itu ada jumlah pekerja dengan waktu menyelesaikan pekerjaan. Ingat waktu menyelesaikan ya, itu berbalik nilai. Kalau misalkan dengan gaji, nah itu dia yang senilai. Dan ada cirinya juga. Kalau misalkan dia senilai, itu dikali silang. Oke. A dikali P, B dikali N. Nanti ada bedanya yang di berbalik nilai. Diingat-ingat ini ya, diingat-ingat. Dia kali silang. Nanti di berbalik nilai, nanti ada kelihatan bedanya. Lanjut ke contoh soal. Misal, setiap hari kuota internet yang dihabiskan oleh Ja'far untuk pembelajaran daring sebesar 3 GB setiap harinya ya. Jika dalam seminggu Ja'far melakukan pembelajaran daring sebanyak 5 hari, oke, tentukan jumlah kuota yang dihabiskan Ja'far dalam waktu 1 minggu. Oke ya, dalam waktu 1 minggu untuk pembelajaran daring. Ininya supaya kontras kita ubah jadi hijau aja. Nah, di sini diketahui penggunaan kuota 1 hari itu 1 giga. Lama daring itu 5. Oke. Ja'far, oke, dalam 1 hari tentukan jumlah kuota dalam 5 hari ya. Oke, kita tahu nih perbandingannya otomatis yang senilai. Gimana caranya? Yang tadi ketika dia 1 hari habisnya berapa?
Iya, 3 GB. Ketika 5 hari habisnya tanda tanya ya. Oke. Caranya gimana yang tadi diingat? Caranya yaitu dikali silang. Oke, berarti 1 ditanya yang ditanya, oke, sama dengan berarti 3 dikali 5. 15 GB. Jadi jumlah kuota ya yang dihabiskan itu sebanyak 3 sebanyak 15 GB ya. Kayaknya mudah, langsung aja deh dikaliin aja. Kalau 5 berarti 3 kali 5 aja. Oke, itu secara logika lah. Tapi kalau misalkan kita diminta untuk menyelesaikan secara perbandingan senilai, maka caranya seperti ini gitu kan. Jadi 1 hari, oke ya. 1 ini berapa giga. Oke, yang ini nanti berapa giga, seperti itu. Ya, jadi harus paham. Ditaruhnya di bawah, jangan di sampingnya gitu ya. Paham? Nanti ada soal lagi. Oke, ya nanti kita akan latihan, banyak latihan ya. Banyak latihan. Tapi kalau misalkan ya yang di soal tadi ya, kan kita tahu yang A dan B adalah nilai besaran gitu kan. Ya, jadi nilainya berapa gitu kan. Kemudian N notasi angka, misalkan harga, jarak yang kayak tadi. Waktu gitu kan. Ya, 5 hari gitu kan, waktunya kan 5 hari, kemudian berapa nanti ditanya. Lanjut ya. Oke, yang untuk berbalik nilai di pengertiannya. Kalau perbandingan berbalik nilai adalah ya di sini. Perbandingan dari 2 atau lebih besaran di mana jika suatu unsur bertambah, maka unsur lainnya berkurang atau turun nilainya, dan sebaliknya. Ya, tadi bertambah, satunya kalau ini berkurang. Konsep logika ini digunakan dalam berbanding terbalik. Nanti kita ada. Nah, oke, ini contohnya ya, penerapannya. Penerapan perbandingan berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari biasanya dalam bentuk kecepatan dengan waktu tempuh. Oke, kayak tadi kan kecepatan sama jarak ya. Kemudian hubungan banyak pekerja dengan waktu pekerja yang tadi ya. Tadi kan banyaknya pekerja dengan gaji. Kalau yang ini yang tadi waktu. Dan banyak orang dengan waktu untuk menghabiskan makanan. Misalkan banyak orang harus habis berapa. Habis makanannya berapa. Bukan bayar makanannya berapa, tapi habis makanan. Jadi kehitungnya itu kita nggak bisa nentuin gitu. Nah, agar lebih memahami penggunaan perbandingan berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari, perhatikan tabel ini ya. Misalkan kecepatan 10, waktu tempuhnya itu 20, kecepatannya 10 km per jam, itu waktunya, oke, per jam perbandingannya, maka setiap 10 itu 1:2, banding 3, ya disederhanakan ya. Jadi ininya semakin besar, ini coba nih, yang tadi. Ininya semakin kecil. Ya. Jadi dia berbalik nilai. Kalau yang tadi, yang awal, ketika ininya semakin besar, maka yang unsur keduanya dia semakin besar juga. Ini beda yang tadi, yang berbalik nilai, ketika unsur yang pertamanya semakin besar, maka unsur yang keduanya semakin kecil. Seperti itu ya. Nah, itu nilainya. Antara waktu dan kecepatan merupakan perbandingan saling berbalikan gitu kan. Ya, kecepatan waktu. Perbandingan semacam ini dinamakan perbandingan berbalik nilai atau berbalik harga. Nah, ini rumusnya yang tadi. Sama AN, bedanya gini. Dilihat bedanya. Kalau ini oke. Kalinya dia sejajar.
Ya, kalinya jajar. Kalau tadi yang awal, kalinya sih silang. Kalau berbalik nilai dia sejajar. Contoh kejadian nih, kecepatan mobil dengan waktu tempuh. Ingat-ingat ya. Jumlah pekerja dengan waktu menyelesaikan waktu kerja dengan gaji yang diperoleh. Ini waktu kerja, bukan jumlah pekerja ya, waktu kerja. Jumlah hewan dengan waktu menghabiskan makanan. Yang sering keluar itu biasanya ini jarang ya, ini jarang, tapi tetap harus diketahui juga. Oke, ini contoh soalnya. Kalau Ustazah biasanya kalau yang berbalik nilai ini enggak dibuat kayak gini dulu sih, biasanya langsung aja kayak ini menyelesaikannya supaya mudah. Ini caranya ya. Sebuah pondok pesantren memiliki persediaan beras yang cukup untuk 35 anak selama 24 hari. Jika jumlah penghuni tersebut bertambah 5, berapa beras yang tersedia? Beras tersedia akan habis. Jadi habis berapa kalau misalkan nambah 4 orang? Oke, kalau misalkan ini ya kan jumlah ya sama nih, jumlah orang dengan waktu misalkan beras dan lain sebagainya. Caranya bukan harinya jumlah anak dibagi 24 atau 24 dibagi jumlah anak, tidak. Caranya yang pertama diketahui kan 35. Oke. Ya, 35 itu anak. Untuk 35 anak ini selama 24 hari. Kalau misalkan dia nambah 40, ya, waktu yang diperlukan untuk menghabiskan beras jika penghuninya 35 adalah, oh ini udah jawabannya nih, ini jawaban. Ini udah jawaban. Ini yang diketahui ya. Oh, enggak. Maaf. Ini waktunya. 24. Selarasnya gini. Kalau kita mau dibuat masih dengan persamaan ya. Dengan persamaan. Berarti kalau misalkan 35 banding 40. Nah, kalau misalkan nanti bedanya kelihatan. Ini berarti 24. 40 tahu ya, berarti 35 anak ditambah 5 tambahan tadi ya, 40. Berapa hari? Nah, hari aja ya, H aja. Ingat, ini kan berbalik nilai. Jadi, dikalikannya sejajar. 35 dikali 24, 40 dikali harinya. Oke, sama-sama dibagi 8. Ya, sama-sama dibagi 8, berarti ini 5. Yang di sini 3. Sama-sama dibagi 5. Di sini 7. Berarti harinya ada. Oke. Waktu yang diperlukan untuk menghabiskan beras jika penghuninya nambah jadi 5. Dan nambah 5 jadi 40, itu butuh 21 hari. Oke. Nah, di sini kelihatan di sini ya. Perbandingannya tuh satuannya nih sama yang di sini. Ini kan jumlah anak ya. Ini anak. Nah, ini waktunya pasti juga sama, ini hari. Ini hari. Kita bisa ngelihat yang di yang di sini. Kalau yang di sini, yang ini hari, ini habisnya berapa giga. Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya senilai itu habisnya berapa? Kayak misalkan lah, oh saya beli 5 kilo jeruk, misalkan ya, 5 kilo jeruk. Saya mengeluarkan uang 100.000. Oke. Kalau misalkan saya beli 10, berarti berapa? Nah, ini berarti otomatis senilai.
bawahnya. Nanti kita akan banyak latihan. Jadi paham ya? Atau misalkan kalau mau cepetnya juga, langsung aja. Jadi nggak harus kayak gini, ya. Stepnya nggak harus langsung kayak gini. Stepnya langsung kita ubah. Ya, langsung aja. Ini kan berhubungan ya. 35, 24, langsung aja. 35 dikali 24 sama dengan 40. Nah, dikali ya. Nah, sama-sama. Seperti tadi. 5, 3, harinya 21. Oke.